Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Saya seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Letting 19, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan membahas sedikit materi perkuliahan mata kuliah Kapitas Selekta Bahasa dan Sastra Arab yang berjudul Metode Analisa Sastra. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodos, yang berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti ataupun sesudah. Sedangkan hodos ialah jalan, cara, ataupun arah. Secara luas, metode diartikan sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah dipecahkan dan dipahami. Di antara sejumlah metode yang sudah sangat umum digunakan yaitu deduksi, eksplanasi, dan interpretasi. Deduksi yaitu proses penalaran dari satu ataupun lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Sedangkan eksplanasi yaitu metode yang mengkaji antara dua sebab yang saling keterkaitan fenomena ataupun lebih. Interpretasi ataupun penafsiran adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Cara membedakan metode dan teknik ada 3. 1. Membedakan tingkat abstraknya. Yang kedua, memperhatikan faktor mana lebih luas ruang lingkup pemakaiannya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara memperhatikan hubungannya dengan baik. Atas dasar kekhasan sifat karya sastra, maka sejumlah metode yang perlu dibicarakan dalam analisis karya sastra diantaranya metode intuitif, metode hermeneutik, metode kualitatif, metode analisis isi, metode deskriptif, metode dialektika, dan yang terakhir yaitu metode formal. Berikut ini merupakan penjelasan dari tiap-tiap metode. 1. Metode intuitif. Metode intuitif ialah metode yang dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam memahami unsur-unsur kebudayaan. Menurut Anton, metode intuitif ialah metode filsafat. Metode ini digunakan oleh pendiri Neoplatonisme. Ciri-ciri metode ini yaitu kontemplasi, yaitu pemahaman terhadap gejala-gejala kultural dengan mempertimbangkan keseimbangan antara individu dan hermeneutika. Yang kedua yaitu metode hermeneutik. Secara etimologis, hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, hermeneuon, yang berarti menafsirkan ataupun menginterpretasikan. Fungsi utama daripada metode ini yaitu sebagai metode untuk memahami agama, sehingga metode ini dianggap tepat untuk memahami karya sastra dengan pertimbangan bahwa di antara karya tulis yang dekat dengan agama adalah karya sastra. Yang ketiga yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya sama dengan metode hermeneutika. Artinya, baik metode hermeneutik, kualitatif, dan analisis isi secara keseluruhannya yaitu memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Metode kualitatif ini mempertahankan hakikat nilai-nilai serta memberikan perhatian terhadap data alamiah. Ciri-ciri terpenting metode kualitatif ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan perhatian utama pada makna dan pesan sesuai dengan hakikat objek yaitu studi kultural. Yang kedua yaitu lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil sehingga makna selalu berubah. Yang ketiga yaitu tidak ada jarak antara subjek peneliti dengan objek penelitian. Subjek peneliti sebagai instrumen utama, interaksi langsung di antaranya. Yang keempat yaitu desain dan kerangka penelitian bersifat sementara dikarenakan oleh sebab penelitian yang bersifat terbuka.
Yang kelima yaitu penelitian bersifat alamiah, terjadi dalam konteks sosial budayanya masing-masing. Yang keempat yaitu metode analisis isi. Menurut Vandenberg, secara eksplisit metode analisis isi pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1926. Isi dalam metode analisis isi ada dua. Yang pertama yaitu isi laten. Isi laten ialah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah. Analisis ini akan menghasilkan arti. Yang kedua yaitu isi komunikasi, yang artinya pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Analisis ini akan menghasilkan makna. Objek formal metode analisis isi adalah isi komunikasi. Dasar pelaksanaan metode analisis isi adalah penafsiran. Apabila proses penafsiran dalam metode kualitatif memberikan perhatian pada situasi alamiah, maka metode analisis isi memberikan perhatian pada pesan. Oleh karena itulah metode analisis isi dilakukan dalam dokumen-dokumen yang padat isinya. Peneliti menekankan bagaimana memaknai isi komunikasi, isi interaksi simbolik yang terjadi dalam peristiwa komunikasi. 5. Metode deskriptif analisis. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Namun analisis berasal dari bahasa Yunani analien, yaitu ana yang berarti atas dan ien yang berarti lepas ataupun urai. Metode deskriptif analitik dikabulkan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode selanjutnya yaitu metode dialektika. Secara etimologi, dialektika berasal dari bahasa Latin yaitu dialektika, yang berarti cara membahas. Sedangkan secara historis, metode ini sudah ada sejak zaman Plato, tetapi diperkenalkan secara formal oleh Hegel. Mekanisme kerjanya terdiri atas tesisi, antitesis, dan sintesis. Tesisi adalah pernyataan ataupun teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Sedangkan antitesis yaitu pemakaian kata-kata dalam kalimat yang berlawanan ataupun bertentangan dengannya, dengan artinya. Yang terakhir yaitu sintesis, yaitu menyatukan dua ataupun lebih bagian menjadi satu kesatuan, baik melalui desain ataupun proses alami. Metode yang terakhir yaitu metode formal. Metode formal adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk yaitu unsur-unsur karya sastra. Esensi metode formal yaitu unsur-unsur itu sendiri, yaitu esensi strukturalisme. Tugas utama daripada metode ini yaitu menganalisis unsur-unsur yang sesuai dengan peralatan yang terkandung dalam karya sastra. Baiklah, cukup sekian presentasi daripada saya. Jika ada kekurangan dan kesilapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.